Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita. Pembahasan kita pada pertemuan atau pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang dasar-dasar operasional amplifier dan beberapa aplikasi op-amp, yaitu sebagai penguat, baik penguat membalik atau inverting dan penguat tak membalik atau non-inverting. Kemudian kita juga sudah bahas bahwa ternyata op-amp itu bisa digunakan sebagai rangkaian penjumlah atau summing amplifier. Okay. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang operasional amplifier. Amplifier. Tapi ini kita bahas fungsinya sebagai filter. Okay. Jadi kata kuncinya di sini amplifier sebagai filter. Okay. Nah, op-amp ini op-amp atau operasional amplifier ini biasa kita sebut dengan filter aktif. Okay. Filter aktif karena dia merupakan komponen aktif dan dia selain berfungsi sebagai filter, dia bisa berfungsi sebagai penguat. Dan dia membutuhkan tegangan panjang, biasanya kita sebut PCC, supaya dia bisa bekerja. Nah, sebagai aktif filter, op-amp ini kelebihannya dibanding dengan filter RC, beberapa karakteristik dasarnya dibandingkan dengan filter RC. Ini sebagai filter dia juga bisa berfungsi sebagai penguat. Oke. Jadi kalau filter RC itu filter RC atau filter pasif itu biasanya penguatannya gain-nya maksimal 1. Okay. Sedangkan kalau filter aktif penguatannya ini gain-nya ini bisa lebih besar daripada 1. Okay. Jadi dia bisa lebih besar daripada 1. Kemudian yang kelebihan yang lain sebagai filter aktif dia juga bisa digunakan sebagai band pass. Okay. Apa itu band pass nanti kita bahas, dan band reject. Band reject. Kemudian yang ini cut off frekuensinya kalau filter RC itu cut off-nya ini
ini dipengaruhi oleh hambatan beban. Oke. Dipengaruhi oleh RL atau load resistance. Tapi kalau filter aktif dia tidak dipengaruhi. Nah, kemudian op-amp sebagai filter ini ada beberapa jenis filter. Yang jenis filter yang pertama kita sebut dengan filter aktif lolos rendah. Saya kira ini sama dengan filter RC kemarin. Jadi dia hanya meloloskan frekuensi rendah. Sedangkan pada frekuensi tinggi dia difilter. Kemudian yang kedua, ini filter aktif. Filter aktif lolos tinggi. Oke. Jadi ada lolos rendah, ada lolos tinggi. Kemudian kalau digambarkan kira-kira lolos rendah ini digambarkan filternya kira-kira seperti ini. Ini kondisi ideal. Pada frekuensi rendah dia diloloskan, pada frekuensi tinggi dia ditapis seperti ini. Ini idealnya, tapi biasanya filter itu kondisinya seperti ini. Kuning itu yang ideal. Kemudian lolos tinggi, ini lolos tinggi seperti ini. Yang rendah ditapis, pada frekuensi tinggi dia diloloskan. Ini biasanya ini kondisi idealnya, kondisi realnya biasanya seperti ini. Kemudian yang ketiga, filter yang ketiga yaitu filter aktif band pass. Apa artinya band pass? Dia hanya meloloskan rentang frekuensi tertentu. Jadi kalau digambarkan band pass itu, saya gambarkan di sini di sisi kanan. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi ini ditapis, kemudian di sini diloloskan. Jadi ini adalah band pass. Jadi untuk rentang ini dia diloloskan. Ini biasanya kita sebut dengan bandwidth. Nanti kita jelaskan secara detail. Kemudian yang keempat, jadi ini yang keempat, band reject, atau band stop sama saja. Band reject ini seperti ini. Nah, kemudian ini diloloskan. Nah, pada frekuensi rentang ini dia ditapis, Jadi yang bagian ini dia ditapis. Sama dengan yang tadi, ini kondisi idealnya, kalau kondisi realnya seperti ini. Jadi ini 4 macam filter op-amp sebagai filter aktif.
Kita coba lihat detailnya yang pertama. Detail yang pertama, yaitu filter lolos rendah. Oke, jadi kita coba lihat yang pertama, kita bahas yang pertama. Filter aktif, lolos rendah. Di lolos rendah berarti frekuensi rendah yang diloloskan. Nah, filter aktif ini, op-amp ini biasanya terdiri dari transistor dan dia mendapatkan sebagaimana kita ketahui di pembahasan transistor, dia membutuhkan tegangan panjar. Jadi tegangan panjar ini atau tegangan dari bias inilah yang digunakan untuk penguatan. Nah, salah satu juga kelebihan dari op-amp ini, penguatannya atau penguatan tegangannya itu bisa kita kontrol. Oke. Nah, filter lolos rendah ini pada dasarnya adalah sebuah op-amp. Jadi pada dasarnya adalah sebuah op-amp. Jadi ini op-amp, kita ambil masukan yang inverting saja sebagai contoh. Di sini ada tegangan masukan dan input. Ini kita tulis saja ini R2. Kemudian kemarin kita sudah belajar untuk mengontrol penguatannya, kita pasang di sini feedback. Anggaplah kita sebut di sini R1. Oke. Kemudian masukkan non-invertingnya kita groundkan. Oke. Kemudian kita di sini punya P. Oke. Jadi ini adalah penguat non-inverting. Jadi kalau penguat seperti ini, kita sudah tahu bahwa HV-nya, penguatan tegangannya, itu adalah minus R1 dibagi dengan R2. Saya kira ini jelas apa maksudnya tanda minus di situ, karena dia masukannya membalik. Nah, kalau kita fungsikan sebagai tapis, tapis lolos rendah, ini di sini kita tambah sebuah kapasitor. Oke, jadi kita tambah sebuah kapasitor tapis di sini. Oke. Jadi di sini ada C. Nah, jadi inilah filter aktif lolos rendah. Jadi perbedaannya cuma di situ ada kapasitor. Nah, untuk op-amp biasanya juga di sini ditambah positif P, untuk tegangan panjarnya di sini minus P. Kemarin kita sudah bahas kaki mana yang dihubungkan di sini. Sebagai contoh IC 741. Nah, frekuensi cut off-nya, ini frekuensi cut off-nya, ini diberikan 2pi R1. Oke. Jadi yang bertindak sebagai rangkaian RC di sini adalah R1. R1 dikali dengan C. Ini adalah frekuensi cut off-nya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan bagian bodenya, ini.
Jadi kalau kita gambarkan bagian bodinya, kira-kira akan berbentuk seperti ini. Ini di sini sumbu X-nya adalah frekuensi. Ini F, biasanya kita ambil skala logaritmik. Frekuensinya, ini frekuensi potongnya di sini. Ini adalah FC. Jadi lolos rendah berarti pada frekuensi rendah dia diloloskan. Ini. Nah, pada frekuensi tinggi dia ditapis. Oke, jadi dia ditapis atau dia difilter seperti ini. Jadi ini penguatan filter lolos rendah. Oke, di sini biasanya di sini jaraknya di sini biasanya 3 desibel. Kemudian di sini kita ambil 20 log Pout PI. Ini penguatan dalam desibel. Oke. Jadi frekuensi ini, daerah ini yang kuning, ini diloloskan. Kemudian yang pink ini yang ditapis. Oke. Jadi di atas frekuensi cut off dia ditapis, di bawah frekuensi cut off dia diloloskan. Nah, coba kita lihat kalau misalnya C, misal C, nilainya 100 nanofarad, R1-nya 10 kilo ohm. Nah, kalau kita ingin penguatannya 10 kali, maka kita harus pasang R2 1 kilo ohm. Jadi dari ini kita bisa dapatkan AV sama dengan 10 kali. Oke, jadi kalau kita ingin mendesain, jadi kita bisa mendesain filternya, penguatannya, dan seterusnya. Kemudian FC-nya kalau kita masukkan FC sama dengan 1/2pi R1C, ini kalau Anda masukkan nilainya, ini nilainya mendekati 160 Hz. Oke. Kemudian gain-nya dalam AV dalam desibel, ini sama dengan AV dalam desibel berarti 20 log 10. Oke. Kita tahu log 10 sama dengan 1, berarti ini 20 dB. Oke, sehingga kalau ini kita gambarkan berarti di sini adalah 20 desibel, FC-nya di sini berapa? 160 Hz. Jadi di sini ini nilainya adalah 17 desibel. Oke, saya kira seperti itu. Di sini juga kita sudah bahas bahwa slope-nya di sini atau kemiringannya di sini ini adalah minus 20 dB per dekade. Buka kembali catatan filter RC-nya, di sana penjelasannya kemarin sudah sangat lengkap. Oke, ini filter yang pertama. Sekarang kita lihat filter yang kedua.
Filter yang kedua, sebelum kita masuk di filter yang kedua, jadi tadi yang inverting, kalau non inverting, kira-kira ini kita punya open, positif, negatif, ini inputnya di sini, ini R input, kemudian di sini kita panahkan, ini R2, kemudian di sini R1-nya. Oke. Ini kemarin penguat tak membalik. Oke, tahun non inverting, kemudian kapasitornya kita pasang di sini. Oke. Jadi ini adalah penguat tapis lolos rendah non inverting tapis lolos rendah. Oke, jadi ada non inverting, ada inverting. Nah, sekarang coba kita lihat tapis yang kedua yang akan kita bahas, yaitu ini bisa saja tapis yang kedua tapis lolos tinggi. Oke. Jadi apa? Filter atau tapis itu sama saja. Nah, untuk lolos tinggi, coba perhatikan, kita gambarkan kembali penguatnya. Kita pakai yang non inverting saja sebagai contoh. Sorry, inverting. Kemudian di sini ada R2. Kemudian ini feedbacknya. R1. Kemudian ada P outnya. Oke, di sini ada minus P, sini positif. Dengan panjangnya. Nah, ini penguat inverting, oke, membalik. Nah, untuk dijadikan sebagai tapis lolos tinggi, di sini kita pasangi kapasitor. Oke, jadi di sini P inputnya. Oke, jadi perbedaannya hanya di situ. Kita tahu AP-nya ini adalah minus R1 per R2 dan FC-nya ini seper 2pi R2 R2C. Nah, kalau kita gambarkan bagian bodenya, ini adalah tapis lolos tinggi, berarti pada frekuensi tinggi dia ditapis, berarti di sini ada FC. Nah, penguatannya seperti ini. Coba gambarnya. Oke, jadi pada bagian ini dia diloloskan pada frekuensi tinggi, pada frekuensi rendah dia ditapis. Oke. Ini apa? Tapis
lolos tinggi. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya kita R1-nya ini kita ambil, sel R1-nya ini kita ambil 32 kilo ohm, R2-nya 16 kilo ohm, maka C-nya kita ambil 10 nanofarad, maka kita dapatkan AV-nya 32/16 berarti 2 kali, kita dapatkan FC-nya. Ini kalau kita masukkan 1/2pi F2C, kita dapatkan 1 kHz. Kemudian AV-nya dalam desibel, ini 20 log AP berarti 20 log 2, ini sekitar 0,02 dB. Jadi di mana 6,02 itu di sini, berarti di sini adalah 6,02. Dan di sini kita tahu minus 3 desibel. Slope-nya sama, ini slope-nya ini plus 20 desibel per dekade. Kalau di sini FC-nya ini sama dengan 1 kHz. Oke, jadi ini adalah tapis lolos tinggi. Sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu band pass. Yang ketiga, atau tadi saya lupa kita pakai ABC, tapi apa, kita pakai nomor 3 ini, band pass filter. Nah, band pass filter ini kita ambil saja yang invertingnya. Jadi kita punya op-amp seperti ini, sama yang tadi, positif P, negatif P. Ini kita groundkan. Kemudian di sini ada itu di jembatan feedbacknya ini P out. Nah, kita gunakan sebagai band pass filter, kita tambahi 2 buah kapasitor. Ini misal ini kita anggap C1, kemudian di bagian sini juga kita tambahi sebuah kapasitor. Ini P inputnya di sini. Ini C2. Ini F2. Nah, coba perhatikan gambar ini, bandingkan dengan yang tadi. Jadi apa, band pass filter itu adalah penggabungan antara filter lolos rendah dan filter lolos tinggi. Jadi yang ini, bagian ini adalah filter lolos rendah. Kemudian yang ini adalah filter, bagian ini memfilter lolos frekuensi tinggi. Sehingga kita punya 2 buah cut off. Yang pertama F cut off L low, ini rendah, itu adalah 1/2 jadi ini yang memfilter frekuensi rendah atau yang meloloskan frekuensi tinggi. Kita tahu ini adalah 2pi R2C2. Kenapa R2C2? Karena R2 dan C2 inilah yang bagian ini yang bertindak sebagai tapis lolos tingginya. Kemudian F
CH pada frekuensi tinggi, ini adalah 2pi R1 C1. Oke. Nah, kalau kita gambarkan bagan bodenya, nah, berarti kita punya dua frekuensi cut off. Ini FCL, kemudian di bagian sini ada FCH. Jadi di sini sumbu ini adalah frekuensi dalam. Nah, kemudian bagaimana penguatan yang FCL ini memfilter pada frekuensi rendah hingga kita punya grafik seperti ini. Nah, FCH ini memfilter pada frekuensi tinggi. Oke. Jadi grafiknya seperti itu. Ini sama semua nilainya tadi. Ada minus 3 desibel. Ini slope-nya plus 20 per dekade. Ini dB. Kalau yang ini slope-nya minus 20 dB per dekade. Nah, yang ini coba perhatikan. Yang ini lebarnya ini kita sebut dengan bandwidth. Oke. Jadi apa? Ketika kita mendesain sebuah bandpass filter, yang paling pertama kita tentukan adalah FCL dan FCH-nya. Itu FCL dengan FCH-nya bisa kita desain dengan menentukan R2 dan C2-nya. Karena ini penguat invertin, HP-nya adalah minus R1 per R2. Ini untuk bandpass filter. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang kita bahas terakhir, yaitu yang kita bahas terakhir, band reject. Jadi kalau band pas tadi itu meloloskan band di bandwidth-nya, kalau di band reject ini band reject nah, kalau di band reject ini pada dasarnya juga penggabungan lolos tinggi dan lolos rendah. Oke. Jadi kalau kita gambarkan diagramnya kira-kira seperti ini. P inputnya seperti ini, dia melewati tapis, 2 buah tapis. Ini lolos rendah. Kemudian ini lolos tinggi. Oke, jadi dia ditapis, kemudian kita masukkan seperti ini ke penguat lagi. Oke. M. Jadi diagramnya kira-kira seperti ini. Jadi pada dasarnya dia juga adalah penggabungan tapis lolos tinggi dan tapis lolos rendah. Oke, kalau kita gambarkan secara lengkap,
Di sini kita punya kalau kita ingin gambarkan secara detail, di apa namanya, di sini kita punya filter. Ini open-nya. Kita masukkan ambil yang masukkan pertin saja. Ini tapis lolos rendahnya. Sini ada kapasitor. Dan ini dihubungkan dengan P input. Oke. Itu dihubungkan dengan P input. Jadi ini adalah bentuknya. Oke, ini tapis lolos rendahnya. Kemudian kita juga punya di sini tapis lolos tingginya. Oke. Di sini ini F2 misalnya. Ini di sini F1. Ini dihubungkan dengan kapasitor. Ini di sini ada feedback-nya. Di sini masukkan non invertingnya, kemudian dua inputnya ini kita gabungkan. Sini setelah melalui resistor, ini bisa kita sebut saja R4. Kemudian di sini ada R5 misalnya. Oke. Nah, kemudian inputnya ini kita jadikan masukan untuk sebuah op-amp lagi. Oke. Di sini negatif, ini positif. Ini. Kemudian di sini ada feedback-nya. Oke. Jadi ini adalah band reject filter. Oke, jadi ini adalah band reject filter. Kalau kita gambarkan bagian bodenya sama tadi. Jadi tadi kita punya dua ini untuk gambar detailnya bisa dilihat di buku ya. FCL dan
C high. Nah, sini penguatannya gambarnya seperti ini. Nah, ini pada frekuensi rendah dia diloloskan, di bawah CL dia diloloskan. Nah, pada saat ini pada frekuensi tinggi dia diloloskan seperti ini. Nah, bisa dilihat, kalau yang tadi gambarnya seperti ini, band pass, kalau yang ini gambarnya seperti ini, band reject. Jadi yang bagian ini tidak dikuatkan. Itulah yang kita sebut dengan band reject atau band stop. Di mana FCL ini sama dengan seper 2pi R1 C1, FCH ini seper 2pi R2 C2. Dengan FC, jadi di sini ada frekuensi tengahnya, ini kita anggap FC. FC di sini besarnya jadi ini ada FCL besarnya itu, FC di sini besarnya adalah akar FCH FCL. Oke. Kemudian bandwidth-nya yaitu ini adalah bandwidth-nya. BW ini sama dengan FCH dikurang FCL. Oke, saya kira jelas. Kita sudah bahas 4 jenis filter dengan menggunakan op-amp. Oke, silakan dikerjakan tugasnya yang saya sudah posting di Google Classroom. Nah, ini juga biasanya kita sebut dengan frekuensi respon. Sekian untuk video kuliah kita hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.